Namanya Grigory Yefimovich Rasputin. Lahir pada tahun 1869 di sebuah desa kecil bernama Pokrovskoye di Siberia, wilayah yang keras, dingin dan jauh dari pusat peradaban Rusia pada saat itu. Ia bukan berasal dari keluarga bangsawan, bukan pula dari keluarga seorang terpelajar. Masa kecilnya sederhana, bahkan cenderung kasar. Seperti kebanyakan anak desa lainnya, namun sejak dini ada sesuatu yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa berbeda terhadap dirinya. Tatapan matanya tajam, dalam, dan sulit dijelaskan. Seolah mampu menembus pikiran orang lain. Di masa mudanya, Rasputin tidak menunjukkan tanda-tanda akan menjadi sosok berpengaruh. Ia justru dikenal sebagai pria yang liar. Ia sering minum alkohol, terlibat perkelahian, dan hidup tanpa arah yang jelas. Banyak yang melihatnya sebagai pemuda biasa yang akan menghabiskan hidupnya di desa tanpa pernah kenal dunia luar. Namun semuanya berubah ketika ia memasuki usia 20-an. Pada suatu titik dalam hidupnya, Rasputin mengalami perubahan besar. Sebuah krisis spiritual ataupun sempat agnostik, si Rasputin ini ya guys, atau mungkin panggilan batin yang sulit dijelaskan dengan kata-kata dan logika, mendorongnya meninggalkan kehidupan lamanya. Ia mulai melakukan perjalanan panjang sebagai seorang peziarah atau lebih dikenal sebagai pengembara. Ia mulai mengunjungi biara-biara, tempat ibadah, dan komunitas religius di berbagai wilayah di Rusia. Di dalam perjalanan itu, ia mulai membentuk identitas barunya atau mempersonal branding dirinya sebagai seorang yang religius dan spiritual. Rasputin kemudian dikenal sebagai seorang strateg, sosok religius yang dipercaya memiliki kebijaksanaan dan kedekatan dengan Tuhan. Pandangan ini membuatnya menarik bagi sebagian orang, namun juga menimbulkan kecurigaan dan kontroversi. Rasputin benar, apakah ia benar-benar seorang yang suci atau hanya seorang yang pandai memainkan kepercayaan manusia? Perjalanan hidupnya membawa ke Saint Petersburg, ibu kota kekaisaran Rusia pada awal abad ke-20. Kota ini adalah pusat kekuasaan, tempat para bangsawan, pejabat tinggi, dan keluarga para kerajaan berada. Disinilah kehidupan Rasputin mulai berubah secara drastis. Dengan karisma yang kuat dan aura misterius yang sulit dijelaskan, ia mulai menarik perhatian dari kalangan elit. Dari suatu lingkaran ke lingkaran yang lain, namanya perlahan mulai dikenal. Hingga pada akhirnya ia diperkenalkan kepada keluarga kerajaan Rusia, yakni Tsar Nicholas II dan istrinya, Tsarina Alexandra. Pertemuan ini menjadi titik balik paling penting dalam hidup Rasputin. Keluarga kerajaan saat itu sedang menghadapi masalah besar. Putra mereka, Alexei Romanov, menderita hemofilia, yaitu penyakit langka yang membuat darahnya sulit membeku. Luka kecil saja bisa berujung fatal. Para tabib dan dokter terbaik telah mencoba melakukan berbagai cara, namun tidak ada yang berhasil secara konsisten membuat putra mahkota tersebut sembuh. Ketika Rasputin datang, sesuatu yang aneh terjadi. Setiap kali ia berada di dekat Alexei, kondisi anak itu tampak membaik. Rasa sakitnya mereda dan kondisinya menjadi lebih stabil. Tidak ada penjelasan medis yang jelas mengenai hal ini, namun bagi Tsarina Alexandra itu sudah lebih dari cukup. Ia percaya bahwa Rasputin adalah satu-satunya orang yang mampu menyelamatkan putranya. Sejak saat itu, Rasputin pun menjadi sosok yang sangat dipercaya di dalam istana.
bukan hanya sebagai penyembuh, tetapi juga sebagai penasihat spiritual. Bahkan pengaruhnya perlahan meluas ke ranah politik. Meski tidak memiliki ranah jabatan resmi, Bapak Rasputin ini mulai memberikan saran terkait pengangkatan pejabat, kebijakan arah negara, dan berbagai keputusan penting lainnya. Tsarina Alexandra sangat bergantung pada pendapatnya, terutama saat Tsar Nicholas sedang berada di garis depan Perang Dunia. Namun semakin besar pengaruhnya, semakin besar pula kebencian yang muncul terhadapnya. Ya wajar lah ya guys ya, namanya orang dekat sama jenderal kan. Para bangsawan melihat Rasputin sebagai ancaman. Mereka tidak bisa menerima bahwa seorang pria yang dari desa tanpa pendidikan dan tanpa gelar bisa memiliki akses langsung ke pusat kekuasaan. Para politisi merasa frustasi karena keputusan penting negara dipengaruhi oleh seseorang yang mereka anggap sangat tidak kompeten. Di luar istana, rakyat mulai mendengar cerita tentang Rasputin. Cerita-cerita tentang kehidupan yang penuh skandal. Ia sering dikabarkan mabuk, terlibat dengan banyak wanita, dan hidup jauh dari nilai-nilai religius yang ia ajarkan. Hal ini menciptakan citra yang sangat kontradiktif antara seseorang orang suci dan seorang pria yang hidup dalam penuh dosa. Kabar burung dan desas-desus pun mulai berkembang secara liar. Ada yang mengatakan bahwa Rasputin adalah mata-mata, ada pula yang percaya bahwa ia menggunakan kekuatan gelap untuk mengendalikan keluarga kerajaan. Kebenaran dari semua tuduhan itu pun sulit dibuktikan, namun dampaknya sangat nyata. Kepercayaan publik terhadap kerajaan semakin menurun. Di tengah kondisi Rusia yang semakin kacau akibat perang, kelaparan, dan krisis ekonomi, kehadiran Rasputin pun justru memperburuk situasi. Banyak yang mulai percaya bahwa ia adalah simbol dari kehancuran kekaisaran Rusia. Akhirnya sekelompok bangsawan mulai memutuskan untuk mengambil tindakan. Pada tahun 1916, sebuah rencana pembunuhan pun disusun. Rasputin diundang ke sebuah istana dengan dalih pertemuan pribadi. Ia tidak menyadari bahwa malam itu akan menjadi malam terakhir dalam hidupnya. Menurut cerita yang paling terkenal, Rasputin ini guys, diberi makanan dan minuman yang telah dicampur oleh racun. Namun setelah meminumnya, ia pun tidak menunjukkan tanda-tanda kematian. Bahkan ia tetap hidup seolah racun tersebut tidak ada pengaruh kepada dirinya. Para pelaku, yakni bangsawan tersebut, mulai panik. Salah satu dari mereka kemudian mulai mendornya. Akhirnya setelah beberapa doran, Rasputin benar-benar tidak bergerak lagi. Tubuhnya kemudian dibawa dan dibuang ke sungai yang membeku. Kematian Rasputin tidak langsung mengakhiri masalah Rusia, justru sebaliknya. Hanya dalam beberapa bulan setelah kematiannya, revolusi Rusia pecah, kekaisaran runtuh, Tsar Nicholas II dan keluarganya kehilangan kekuasaan, dan akhirnya juga kehilangan nyawa mereka. Hingga hari ini, sosok Rasputin tetap menjadi misteri. Apakah ia benar-benar penyembuh dengan kekuatan luar biasa, atau hanya seorang pria cerdas yang memahami cara mempengaruhi manusia? Rasputin ini apakah korban dari fitnah, ataukah memang Rasputin bagian dari kehancuran sebuah kerajaan? Sejarah tidak selalu memberikan jawaban yang pasti. Namun satu hal yang tidak bisa disangkal, seorang pria dari desa terpencil di Siberia pernah berdiri dan tegak di jantung kekuasaan terbesar di dunia dan meninggalkan jejak yang tidak akan pernah hilang. Nama itu adalah Grigori Yefimovich Rasputin.